Film ini menceritakan tentang seorang gadis muda berusia 16 tahun yang melarikan diri dari rumah dengan harapan dapat menemukan jati dirinya setelah terjadi perselisihan sengit dengan ibunya. Kemudian ia menemukan seorang pria yang membawanya ke tempat prostitusi dan menjadikan sebagai wanita pekerja seks komersial. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang gadis muda bernama Chloe, yang baru saja pulang terlambat setelah ia bermain dan berkumpul bersama dengan teman-temannya sampai pagi, yang membuat ibunya marah karena perilaku buruk putrinya tersebut. Chloe beralasan karena dia dan teman-temannya baru saja menonton film, dan ibunya bertanya tentang film apa yang mereka tonton. Lalu Chloe memberitahu ibunya bahwa mereka melihat film tentang seorang gadis yang melarikan diri dari rumahnya, kemudian berkeliling Prancis dengan berjalan kaki sampai gadis itu menjadi gila, karena kata-katanya itulah yang membuat ibunya semakin marah dengan tatapannya yang tajam saat melihat Chloe yang membuat gadis itu segera pergi meninggalkan rumahnya. Saat berada di dalam kereta, Chloe menulis surat untuk ibunya yang memberitahukan tentang keinginannya untuk menjalani kehidupan yang baru, dan setelah sampai di stasiun terakhir lalu ia berjalan-jalan di sekitar stasiun untuk mencari tempat tidur. Kemudian ia melihat sebuah tas wanita yang tergeletak di atas bangku peron. Lalu Chloe memeriksa isi yang ada di dalam tas itu dan menemukan beberapa lembar uang serta korek api dan kartu identitas pemilik tas tersebut, dan ternyata pemiliknya adalah seorang wanita bernama Katia. Kemudian Chloe segera pergi untuk menemukan orang itu dan untungnya logo kotak korek api yang membantunya menemukan klub tempat Katia bekerja, sehingga dengan mudahnya Chloe dapat menemukan tempat di mana Katia berada. Sesampainya di sana, Chloe melihat Katia sedang menari mengikuti alunan musik. Lalu setelah ia selesai menari kemudian Chloe menghampiri Katia dengan menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mengembalikan tas miliknya yang ketinggalan di atas bangku peron stasiun. Lalu Chloe segera mengembalikan tas itu dan memberitahu Katia bahwa dia tidak menyentuh barang apapun yang ada di dalam tas tersebut, dan Katia pun memuji kejujuran Chloe. Kemudian Katia memberi Chloe makanan dan secangkir minuman coklat hangat, karena rasa laparnya yang sudah tidak dapat ditahan. Chloe dengan cepatnya menghabiskan makanan tersebut. Kemudian Katia memberikan sejumlah uang padanya sebagai bentuk terima kasih kepada Chloe yang telah mengembalikan tasnya. Namun Chloe menolak uang tersebut karena dia ingin bekerja dengannya meskipun Chloe telah memohon. Namun Katia tetap menolak karena Chloe masih remaja dan memaksa Chloe untuk mengambil uang pemberiannya. Dan tanpa pilihan lain Chloe pun terpaksa menerima uang itu dan pergi dengan berjalan menyusuri kota tanpa arah dan tujuan. Kemudian Chloe bertemu dengan seorang pria yang bernama Jean-Michel yang melihat Chloe seperti gadis yang sedang tersesat, dan Chloe memberitahu Jean bahwa dia memang sedang tersesat sejak dia melarikan diri dari rumahnya, dan Jean mengaku kepada Chloe bahwa dia seorang produser rekaman. Alih-alih merasa kasihan lalu Jean menawarkan tempat tinggal untuknya, dan tanpa pikir panjang Chloe pun menerima tawaran Jean karena Chloe tidak punya tempat tinggal, dan setelah Chloe sampai di apartemennya lalu Jean-Michel memberikan gaun sutra untuk ia pakai. Keesokan paginya Chloe yang sudah terbangun dari tempat tidurnya, dan ia terkejut saat mendapati beberapa lembar uang kertas serta kunci apartemen yang ditinggalkan oleh Jean-Michel. Lalu Chloe segera menghubungi ibunya untuk memberitahu bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja untuk tidak mengkhawatirkan keadaannya, namun ibunya tetap meminta kepada Chloe agar ia kembali ke rumahnya. Malam harinya Jean mengajak Chloe untuk menemaninya bermain judi poker, dan selama permainan itu Jean mengalami kekalahan yang cukup banyak sampai uangnya habis tak tersisa. Sehingga dia tidak punya uang lagi untuk bermain judi. Jean yang tidak mau menyerah kemudian ia membuat kesepakatan, jika Jean menang dalam permainan judi itu dia akan mendapatkan uangnya kembali. Namun apabila ia kalah Jean akan membuka pakaian Chloe dan mereka pun setuju. Di permainan pertama Jean mengalami kekalahan dan dia pun harus menepati janjinya dengan membuka sweater Chloe meskipun Chloe menolaknya. Di sepanjang permainan Jean terus-menerus mengalami kekalahan hingga ia memaksa Chloe untuk menari dengan telanjang bulat di hadapan teman-temannya. Chloe yang terus menolak namun Jean tetap memaksa dengan memberikan segelas minuman keras padanya yang membuat Chloe terpaksa melakukan itu semua untuk membayar kekalahan Jean-Michel. Chloe yang sudah tidak tahan lagi lalu ia pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke apartemennya. Dan sesampainya di sana Jean mencoba membujuk Chloe dan meminta maaf padanya. Dengan bujuk dan rayuan Jean pada akhirnya Chloe pun luluh dan bercinta dengannya. Ketika Jean dan Chloe akan pergi keluar, tiba-tiba mereka dihadang oleh dua orang pria yang akan menagih hutang padanya. Jean yang saat itu tidak memiliki uang untuk melunasi hutang-hutangnya lalu mereka menghajar Jean hingga babak belur.
Kemudian salah seorang mengambil beberapa dolar yang ada di saku celananya dan mereka berdua mengancam akan kembali dalam 2 hari lagi untuk menagih sisa hutangnya. Jin yang ketakutan lalu ia meminta saran kepada Chloe agar ia selamat dari para preman itu, dan Chloe pun menyarankan agar Jin pergi ke luar kota, namun Jin menolak karena dia yakin mereka akan menemukannya. Lalu Chloe bersumpah bahwa dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Jin. Kemudian Jin mengusulkan agar Chloe tidur dengan salah satu temannya yang memiliki banyak uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Tentu saja Chloe pun menolak karena ia bukanlah seorang pelacur. Namun Jin terus membujuk Chloe agar ia mau melakukan itu untuknya dan berjanji hanya sekali. Dengan bujuk dan rayuan Jin yang meyakinkan, pada akhirnya Chloe pun bersedia melakukan itu untuknya. Setelah itu Jin segera menghubungi temannya yang akan meniduri Chloe, dan beberapa saat kemudian datang seorang lelaki tua yang siap menggarap Chloe. Tetapi saat akan melakukan hubungan intim Chloe yang belum siap, tiba-tiba ia pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu Jin segera menghampiri Chloe untuk melayani pria tua itu. Namun Chloe terus menolaknya hingga membuat Jin marah dan menyeretnya ke sebuah ruangan lalu memukulinya sebagai cara agar Chloe mau menuruti semua perintahnya. Chloe yang sudah tidak sanggup lagi menahan sakit yang ia terima. Pada akhirnya ia pun mau melayani pria tua tersebut. Setelah selesai melayani pria itu, lalu Jin memberikan sebagian uang itu padanya, namun Chloe menolak dan melemparkan uang itu karena dia merasa Jin telah melecehkannya dan menyebut Jin sebagai seorang pengecut yang membuat Jin marah dan kembali memukulinya, dan Chloe pun pasrah menerima semua siksaan itu darinya. Setelah puas menyiksa Chloe, lalu Jin kembali memeluk Chloe dan berjanji ia akan membawa Chloe pindah ke tempat yang lebih aman. Namun untuk melakukan semua itu ia membutuhkan lebih banyak uang, dan Jin meminta kepada Chloe untuk terus melayani para pria hidung belang agar lebih cepat untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Dan terpaksa Chloe pun melayani para pria hidung belang hanya untuk menghasilkan uang untuk Jin Michelle. Pada suatu hari Chloe bertemu dengan PSK lainnya yang bernama Elsa, kemudian Chloe memperkenalkan dirinya sebagai Katia, dan pada saat mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di samping mereka. Chloe yang mengetahui pengemudi itu adalah Katia, ia pun segera bergegas pergi. Katia yang mengetahui Chloe berada di lingkungan tempat prostitusi itu, ia pun segera turun dari mobilnya dan segera menghampiri Chloe karena ia khawatir akan keselamatan Chloe dan mengajaknya pergi dari tempat busuk tersebut. Namun Chloe menolak ajakannya dan memberitahu Katia bahwa dia tahu apa yang ia lakukan salah. Namun demi cintanya kepada Jin Michelle ia rela melakukan apa saja untuknya. Kemudian Chloe pun pergi dan kembali ke tempat prostitusi. Sesampainya di sana Chloe mendapati Elsa di rumah apartemennya yang baru saja keluar bersama pria langganannya. Kemudian Elsa memberitahu Chloe bahwa dia pun sama bekerja untuk Jin Michelle untuk memberinya uang. Setelah mengetahui apa yang telah dikatakan Elsa bahwa wanita lain juga bekerja untuk Jin Michelle, Chloe pun sangat marah dan kecewa bahwa selama ini ia telah dimanfaatkan oleh kekasihnya sendiri menjadi seorang pelacur. Esok paginya saat Jin Michelle menemui Chloe, lalu Chloe mengatakan kepada Jin bahwa ia seorang germo yang telah menjadikan dirinya sebagai seorang pelacur yang memiliki 3 orang wanita yang bekerja untuknya. Namun seperti biasa Jin Michelle mengubah narasinya dengan mengatakan bahwa Chloe wanita istimewa dari ketiga wanita itu, dan ia membutuhkan uang untuk membangun kehidupan yang baru bersama Chloe. Tetapi kali ini Chloe sudah tidak percaya lagi dengan kata-kata manis Jin dan menyebutnya seorang lelaki bajingan yang membuatnya marah. Lalu Jin kembali memukulinya. Setelah itu Jin membawa Chloe ke suatu tempat yang akan menjual dirinya kepada pria lain. Katia yang saat itu akan menemui Chloe di rumah apartemennya. Ia melihat Jin membawa Chloe ke dalam mobilnya dan Katia pun membuntuti mobil Jin dari arah belakang. Saat di dalam mobil kemudian Jin memberitahu Chloe bahwa ia akan menjual Chloe kepada seorang pria yang akan membawanya ke Belanda. Dan sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan, lalu Jin membawa Chloe untuk diserahkan kepada kedua orang pria yang telah menunggunya. Setelah mengetahui itu kemudian Chloe berusaha berontak dan melawan Jin dengan cara memukulinya. Katia yang melihat itu ia pun segera melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak Jin Michelle hingga mati. Dan film pun selesai.